Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami, ajarilah kami, berikan kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di depan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar juga. Kami juga memohon kepada Tuhan, tolong untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini dan semua bawahan mereka dan semua kepala-kepala daerah yang ada di dunia ini juga dan semua bawahan mereka. Tolong Tuhan berikan kuasa kepada mereka, lindungi mereka, ajarilah mereka untuk mengasihi dan melayani rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami memohon kepada Tuhan untuk semua umat Tuhan dimanapun di dunia ini. Mungkin ada yang sakit pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mereka. Yang sedang ada masalah juga, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kuasa kepada mereka untuk keluar daripada semua masalah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Ke-10 orang kusta, di mana pada saat Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, ia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan pada saat tiba di sebuah desa, datang 10 orang kusta kepada Yesus, dan mereka dari agak jauh memohon kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Itulah permohonan mereka yang sakit kusta ini. Yang 10 sakit kusta ini, itulah permohonan mereka kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," katanya. Lalu mereka menaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka pergi dalam perjalanan untuk menemui imam-imam. Salah seorang melihat dirinya benar-benar sembuh, lalu berbalik kembali menjumpai Yesus, dan dia bersyukur di hadapan Tuhan karena dia sudah sembuh. Dan dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus berkata kepada orang tersebut, dan orang tersebut adalah seorang Samaria, di mana orang Samaria itu adalah orang yang diasingkan ataupun yang dimusuhi orang Yahudi pada zaman itu. Dan Yesus berkata dan bertanya kepada orang yang sudah sembuh tersebut dari kustanya, "Di manakah yang 9 orang itu? Bukankah tadinya ada 10 orang yang telah sembuh dari sakit kusta? Apakah mereka tidak datang untuk memuliakan Allah?" katanya. Lalu sesudah itu Yesus berkata kepada orang tersebut, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Itu kata Yesus kepada orang Samaria yang telah sembuh dari sakit kustanya. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah yang pertama, Yesus punya kuasa. Hanya dengan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di sana ada kuasa kesembuhan kepada 10 orang yang sakit kusta tersebut. Itulah maha kuasanya Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit. Tapi kenapa terjadi sembuh sakit kusta yang ke-10 orang kusta tersebut? Karena mereka mentaati apa yang dikatakan Yesus, dan mereka melakukannya. Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka pergi, menaati apa yang dikatakan Yesus, dan akhirnya mereka sembuh. Tapi hanya 1 orang yang bersyukur kepada Tuhan dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan artinya kita tidak boleh
lupa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas semua apapun yang Tuhan berikan pada saat ini pada kita. Semua adalah hanya pemberian, hanya kasih karunia dari Tuhan apa yang ada pada kita saat ini. Jadi kita harus senantiasa bersyukur untuk semuanya itu. Lalu di sini Tuhan itu tidak terbatas kasihnya. Biarpun tadi orang Yahudi memusuhi orang Samaria yang satu ini yang sembuh dari sakit kusta, tetapi Tuhan Yesus itu adalah semua dikasihi. Tidak terbatas kasih Tuhan untuk semua umat manusia yang ada di dunia. Jadi percayalah senantiasa kepada Tuhan Yesus dan taatlah kepada Tuhan Yesus untuk melakukan perintahnya. Salah satunya belajar firman-Nya setiap hari dan melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu perintah yang utama adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada saat ini yang mengajari kami bagaimana supaya kami taat, percaya kepada Tuhan, dan supaya kami juga jangan lupa bersyukur kepada Tuhan untuk semua apa yang Tuhan berikan pada saat ini pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.